pencuri dan penipu udah ketangkap nggak tau malu. Si MP mengatakan nggak ada datanya. Taurat itu cuma untuk Bani Israel atau untuk Yahudi. Buka kupingnya. Jangan terlalu biasa mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Ulangan 4 nomor 44. Ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 nomor 33. Maleakhi 4 nomor 4. Jelas dikatakan untuk Yahudi, untuk Bani Yakub, untuk Bani Israel, bukan Bani Karistin. Analoginya gini teman-teman, dia bawa mobil orang, BPKB di tangan awak. Ini BPKB nama Faruk, kenapa mobil nama kau? Buktikan kalau itu mobil kau. Kata dia lagi, cobalah. Ini BPKB samaku, kau nyolong, kau nipu. Gitu loh. Gunakan literasi Karistin. Semiskin itukah sumber literasi Karistin hingga kalian harus mengemis-ngemis dari Yahudi? Si Agatha bilang, oh Nabi Yahudi, Nabi Karistin, opunmu. Ya kita berharap ya diskusi kali ini ya tidak mengutamakan kebencian, ya tidak mengutamakan kebencian, menjaga narasi dari cacian, hinaan, kan gitu, framing-framingan, apalagi ngerosting ya. Kita diskusi by data saja, kita diskusi ilmiah saja. Tapi ketika nanti mereka memulai ya, kita mungkin akan melanjutkan. Dan sumber literasinya silakan disampaikan, didapat dari mana. Menurut Islam yang berpegang kepada Al-Quran, ya, ciri-ciri dari nabi palsu itu atau tanda dari nabi palsu itu apa, seperti apa, dan silakan disampaikan datanya berdasarkan literasi yang didapatkan dalam Al-Quran. Kita diskusi by data, ya, jangan dulu berupaya untuk memprovokasi, apalagi memiliki tendensi ya untuk menghina bahkan menghujat ya satu sama lainnya, teman-teman. Nanti biar mereka, nanti gini toh ya, ini sistemnya kayak mana kita bikin? Ya, mereka juga narasi kayak mengangkat tema. Sistemnya gimana ini? Tidak, mengikuti ini. Jadi bagi-bagi. Ada nggak suaraku? Memang umat karaoke ini pening dengar. Tanyakan dulu itu, sistemnya kayak mana? Kayak mana mereka mau dengar omongan kita, dia dengar musik? Enggak, sistemnya kayak yang kayak kemarin. Tetap 5 menit gitu loh. Bagi 2 kita. Tapi terserah ya, maksud aku begini, maunya 5 menit. Si MP 5 menit, si Gata 5 menit, aku 5 menit, itu 5 menit. Enggak, itu kebanyakan, kelamaan. Gitu. Ya, 5 menit mereka berdua. Ya udahlah, terserah lah. Abang aja, abang. 5 menit mereka berdua. Kan terlalu sedikit kan, waktunya terlalu sedikit kalau 2,5 menit. 5 menit bagi 2 itu terlalu sedikit waktunya itu, nggak bisa kasih data kita nanti. Udah kalau itu nggak apa-apa, saya kan ada acara di depan. Gini, sabar dulu, kita tanyakan kepada mereka. Dinda MP. 10 detik terakhir, guys. Gimana Ujung, kalau Bang waktunya? Demas, Ujung. 5 menit. Bang Demas tipis. 5 menit. Oh, my Lord. Kau 5 menit. Si Agatha nanti 5 menit. Aku 5 menit. Itu Nora 5 menit. Kita win ya. Jadi ketika kita bernarasi, kan gitu, atau menjawab pertanyaan, kita bisa menyampaikan, menjelaskan dulu narasi kita. Kalau 5 menit bagi 2, itu waktunya terlalu sedikit. Ya diatur aja, kan dibagi gitu kan. Seperti biasa aja, supaya kita jangan terlalu lama. Nanti juga kau dapat 5 menit, selanjutnya kau mau ambil semua, Nora juga 5 menit kan. Per 3 menit, 3 menit Bang. Bukannya per 3 menit ya? 3 menit ya? Iya, 5 menit aja ikut ini. Ikut ini aja, nggak apa-apa kita. Oh ya. Siap. Iya kan? Berarti intinya nanti 5 menit bagi 2. Ya. Tetap begitu. Iya, supaya terserah kan, nanti kamu yang mau ambil Nora punya, Nora ambil kau punya kan terserah. Kita bagi 2 di sini. Silakan. Okay, kalian berdua. Kita lebih duluan. Prolog silakan. Kalian prolog silakan. Oke. Baik. Kita mulai langsung aja ya buat teman-teman semua nih. Oke, di mute dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir, juga ada ini ya.
Ya, shalom buat teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita atau saya dan Agatha ya akan berdiskusi melawan Faruk dan juga Nora ya. Temanya tentang nabi dan rasul palsu ya. Jadi hari ini kita sepakat untuk yang namanya diskusi pada siang hari ini. Ini kebetulan juga ada Agatha ya. Shalom Agatha. Gimana Shalom, Bang. kabarnya? Baik, Bang. Oke ya, dan kita langsung masuk aja ya kepada tema pada siang hari ini ya, di mana di dalam Alkitab itu sudah sangat jelas tentang apa yang diajarkan, dan di dalam Ulangan ya, saya coba untuk langsung bukakan di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 ya. Jadi di sini apa yang disampaikan kita baca aja langsung di ayat 3-nya, ayat 2 dan ayat 3. Dan apabila tanda atau mujizat dikatakannya itu kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi kita di sini harus mengetahui tentang Allah yang benar. Allah yang benar tentu adalah Allah yang kasih, kudus, dan adil. Itulah Allah yang bersumber dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang telah memberikan kita pedoman karena Allah itu kasih. Dan setiap apa yang disampaikan di dalam Alkitab tidak akan bertentangan dengan prinsip Allah itu sendiri, yaitu kasih, kudus, dan adil. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, kalau seandainya ada nabi yang mau untuk menceritakan tentang hal-hal yang tidak benar di luar dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kasih, kudus, dan adil itu, maka itu bukanlah nabi yang benar, atau lebih dikatakan bahwa guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Oleh itu teman-teman semua ya, hari ini dengan adanya tema nabi dan rasul palsu ini, kita akan membuktikan ya apakah dan siapakah dan bagaimanakah nabi palsu itu ada ya. Jadi itu buat prolog dari saya. Silakan Agatha untuk lanjutkan. Nanti kalau ada saya tambahkan. Oke, tambahan dari kita ya. Nabi dan rasul itu adalah orang yang dipilih Allah ya. Bagi nabi itu dipilih Allah untuk bangsanya, dan rasul itu adalah seseorang yang dipilih Allah untuk memberitakan dia di luar daripada bangsa Israel. Ya, saya mau bawa di Mazmur 147, boleh dicatat dan dibaca ya, ayat 19 sampai 20. Nah, nabi atau rasul itu selalu memegang perkataan Tuhan, ya. Dikatakan seperti ini ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian untuk segala bangsa, dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Haleluya. Jadi kalau nabi yang asli, rasul yang asli, itu semuanya menerima firman dari Tuhan Yesus. Karena Yesus ini adalah penyataan diri Allah yang tidak kelihatan, atau firman Allah Bapa. Dan seorang nabi dan seorang rasul itu harus berasal dari bangsa Israel. Jadi di sini ya ditetapkan di dalam Mazmur 147 ayat 19 ini bahwa firman Allah itu hanya diberikan kepada Yakub, hanya kepada Yakub dan keturunannya atau bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa lain itu tidak akan mengenal hukum Taurat. Bangsa-bangsa lain tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Sebagaimana nabi-nabi palsu itu tampil di antara bangsa Israel, ya. Mereka ini akan bernubuat yang tidak akan terjadi. Tadi udah dibacakan sama Bang MP ya di Ulangan 13 ya Bang ya, ayat 1 sampai 3. Dia itu akan memperkenalkan Allah yang lain, Allah yang palsu. Allah yang palsu itu adalah yang mengaku-ngaku Allah, tapi sebenarnya itu adalah iblis. Dan iblis ini adalah malaikat Allah yang jatuh. Maka iblis ini sedikit banyak pasti mencontek dari apa yang telah ditulis dan yang sudah disaksikan para nabi dan para rasul. Itu. Silakan, Bang. Oke. Itu dia Teman-teman. ya prolog dari kita. Selanjutnya kita akan menunggu dari sebelah. Thank you, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya, shalom.
itu. Nggak ada suara Itu. ya bang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ya si Dinda MP sama si Agatha sudah sepakat dengan temanya ya. Ciri-ciri nabi palsu menurut Kristen dan Islam, bukan menurut Islam dan Yahudi. Referensi data yang diberikan dia itu menurut Yahudi. Ini diskusinya gimana? Gitu loh. Ciri-ciri nabi palsu menurut Islam, Kristen dan juga Yahudi gitu. Bagaimana saya yakin kalian memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, sementara ketika prolog saja kalian udah ngaco kemana-mana. Udah ngaco. Data yang kalian berikan kitab ulangan, kitab Mazmur itu pemiliknya Yahudi. Dalilnya mana Faruk? Ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44, Maleaki 4 nomor 4, Yeremia 31 sampai 33. Menurut Kristen dong. Emang Kristen nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa? Kalau menurut Islam, tertulis dalam surah Al-A'raf 40, siapapun yang menyatakan dirinya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, dia bukan Nabi dan Rasul, dia palsu. Karena apa? Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW khotaman para Nabi. Penutup para Nabi. Gitu loh. Jadi, baik Dinda MP maupun Dinda Agatha, tolong ciri-ciri dari nabi palsu menurut Kristen itu apa? Jangan menurut Yahudi. Saya diskusi sama Kristen, tapi literasi data dikasih literasi data Yahudi. Gimana? Ya penting aku diskusi sama Yahudi. Ngapain diskusi sama pemakan babi? Ini moderator yang mencocokkan diskusinya ini gimana? Prolognya diulang lagi gitu loh. Jangan mengambil dan mengutip data-data Yahudi. Karena apa? Suka atau tidak suka Kristen, terima atau tidak terima Kristen, kalian tidak punya legalitas, tak punya validasi dari Yahudi. Ketika menjaplok kitab mereka dalam bentuk terjemahan, kalian tempel di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Dan kami umat Islam jelas ya, ciri nabi palsu, siapapun yang menyatakan dirinya nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dia bukan nabi. Dia bukan rasul, dialah nabi palsu. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan literasi data. Udah gini-gini kawan nih. Gimana ini? MP udah gini-gini dia dah. Gunakan darasi dari literasi data yang kalian miliki. Bukan orang yang miliki gitu loh. Menurut Kristen. Yang kedua, bagaimana Kristen berbicara tentang ciri-ciri nabi palsu, sementara Kristen nggak punya nabi? Coba. Kita boleh berbicara tentang yang palsu kalau kita punya yang asli. Lah bagaimana nih Kristen ini? Bicara dia tentang ciri-ciri nabi palsu, sementara Kristen nggak punya nabi. Kepalaku yang jadi taruhannya. Kalau ada satu nama di dalam Bible, di mana dia dinyatakan adalah nabi atau rasul untuk Kristen. Gak ada. Gak ada. Terima kenyataan karena Kristen gak punya nabi, Kristen gak punya kitab. Karena Kristen gak punya nabi dan gak punya kitab, bagaimana mungkin punya Tuhan? Silakan itu Nora, kalau mau menambahkan luka atas pendengaran mereka silakan. Mereka ngambil dari perjanjian lama, di mana itu kitabnya milik, legalitasnya milik hanya Yahudi. Perjanjian baru aja pakai Agatha, Robert ya, karena perjanjian baru katanya kalau ajaran kami, Tuhan kami mengajarkan ajaran kasih. Bagaimana kami mau mengikuti ajaran kasih? Sementara pada waktu Yesus ditangkap, muridnya semua pada kabur. Petrus saja ada di situ. Pada waktu Yesus sudah ditampar, dicambuk, diludahi, Petrus saja pada kabur juga. Jadi kami mau mengikuti apa? Mending cerita Nabi Muhammad SAW, yang dimana sahabat-sahabatnya ketika berperang melindungi Nabi. Nah ini katanya ini sudah Tuhan ya, sudah dikatakan Tuhan ya, tapi kok murid-muridnya pada kabur. 4.000, 5.000 orang, ini 4.000, 5.000 orang menghadapi beberapa tentara Romawi kok nggak bisa. Dia menyembah Tuhan yang pernah mati, karena kalau Tuhan yang pernah mati itu bukan Tuhan, tapi hantu.
Silakan ya Dinda ya, baik MP maupun Agatha ya. Fokus kita dengan literasi Oke. data yang kita punya, jangan orang yang punya. Oke Bang, Silakan. ready Bang? Oke ya. Oke, Baik. siap. Bikin dulu setelan itu ya Bang. Oke, Oke, ya. teman-teman Jadi. jangan lupa tap-tap ya semuanya ya. Oke, Oke. abang dulu atau aku dulu? Aku bagian ngejawab ya, Aku. ngejawab tadi ya. Oke. Oke, abang Ya, nanti saya juga jawab bertanya sedikit boleh. dulu. Oke. Boleh. Nanti setelah ini kamu. Jadi kalau memang ya Islam ini tidak mengerti tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah kitab orang Kristen yang ada, dan secara fakta sejarah kita tidak pernah melupakan bahwa itu berasal dari bangsa Yahudi. Tapi apakah bangsa Yahudi atau nabi-nabi itu mengklaim bahwa ini hanya untuk Yahudi? Kalau tentang hukum Taurat, jelas itu hanya untuk orang bangsa atau orang Yahudi. Tetapi dalam kitab-kitab itu, apakah mereka mengklaim kitab ini tidak boleh dibaca orang lain? Tidak. Makanya jangan, kalau memang nabimu itu buta huruf, jangan kau mengikuti apa yang dipikirkan. Ya, biar nabi saja yang buta huruf, dia nabi. Kau jangan. Ya, karena kalau kau buta huruf itu berat. Makanya baca referensi Alkitab kami yang jelas. Ya. Jadi kalau saya mau mengutip dalam yang namanya 1 Korintus 14 ayat 29, ini jelas ya. Ciri-ciri nabi itu jelas di sini. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi nabi-nabi yang turun-temurun sejak ada bangsa Israel sampai kepada perjanjian baru, itu jelas harus ada 2 orang saksi. Yaitu sesuai dengan ulangan juga. Dan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bertentangan. Karena dalam perjanjian baru itu nubuatan, perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan. Ya, supaya kau ngerti nih, bahwa kau tidak bisa yang namanya memisahkan antara fakta sejarah bangsa Yahudi, ya kemudian diteruskan kepada yang namanya kekristenan. Ya silakan buat Agatha lanjutkan. Siap. Disuruh prolog kok malah ngolok-ngolok ya. SDM rendah. Sangat-sangat SDM rendah. Jadi kamu prolog ya. Oke, satu hal ya. Tadi udah dijelasin sih sebenarnya. Saya kasih tahu ya. Kristen pertama itu orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus itu berasal dari Yahudi. Kalau saya menggunakan narasi yang sama, nabi kalian ini nabi Arab. Kalian kan bukan orang Arab. Kitab kalian ini kitab orang Arab. Ya, terlalu kerdil ketika kamu mengatakan ngapain kalian pakai kitab Yahudi? Lah Rasul kami orang Yahudi. Tuhan kami kemanusiaannya dari bangsa Yahudi. Ya kami pakai kitabnya Yahudi lah. Justru kami adalah Yahudi penggenapan. Karena di dalam Matius 21 ayat 43 dikatakan ya, kerajaanku akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Matius 28 ayat 19 ya. Orang Yahudi itu sendiri yang adalah murid Yesus dikatakan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya jelas lah kami pakai kitabnya Daud, kitabnya Musa, orang itu nabi kami. Gitu ya. Jadi kurang-kurangin kebodohannya gitu ya. Disuruh prolog kok nggak ada prolog. Apa yang mau kita tanyakan? Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bilang Kristen nggak punya nabi, Islam justru cuma punya nabi semata wayang. Oh, tadi sudah jelas semua nabi itu membawa kitab Taurat dan Mazmur Daud dan kitab nabi-nabi. Lah nabi kamu nggak tahu dari mana? Kamu nebeng nabinya Yahudi, yang jelas-jelas adalah nabinya Tuhan kami. Kamu cuma punya nabi semata wayang nih. Cari dulu nabi kau. Jangan aku cari kau bawa nabi orang. Ya. Itu ya, kalau kamu bilang ya ada ciri-ciri nabi palsu di dalam Islam loh. Mana ayat yang mengatakan ada nabi palsu? Bahkan di dalam Quran saya tidak pernah menemukan ada kata nabi palsu. Why? Kenapa tidak ada kata nabi palsu di dalam Quran kamu? Ya karena memang sesama palsu ya nggak bisa lah nyari yang palsu. Nah. Ya, next ya, saya tunggu prolog dari kalian. Prolog ya, kami nggak tahu kau ngasih prolog, nggak ada kok. Ya, oke, itu aja bang. Pertanyaan punya bang. Oke, pertanyaan saya adalah gini aja. legitimasi Nabi Muhammad dari Jibril atau dari Allah? Silakan. Itu pertanyaan saya.
Oke ya, buat kalian kalau memang nggak ngerti prolog, ya udah langsung aja jawab pertanyaan. Legitimasi ya Muhammad dari Allah atau Jibril? Karena saya lihat kalian berat soalnya, ya ngerti prolog aja kagak, pembukaan aja nggak ngerti itu. Menceritakan tentang Nabi kau nggak ngerti apa-apa, ini berat. Oke, lanjut. Silakan. Oke, teman-teman ya. Mereka sudah memulai, teman-teman. Ya, dipegang kuat-kuat jantungnya Dinda Agatha ya. Jangan setelah ini nanti main seret kau. Ya. Inilah ciri-ciri pencuri dan penipu udah ketangkap nggak tahu malu. Si MP mengatakan nggak ada datanya. Taurat itu cuma untuk Bani Israel atau untuk Yahudi. Buka kupingnya. Jangan terlalu biasa mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Ulangan 4 nomor 44. Ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 nomor 33. Maleaki 4 nomor 4. Jelas dikatakan untuk Yahudi, untuk Bani Yakub, untuk Bani Israel, bukan Bani Karistin. Analoginya gini teman-teman, dia bawa mobil orang, BPKB di tangan awak. Ini BPKB nama Faruk. Kenapa mobil nama kau? Buktikan kalau itu mobil kau. Kata dia lagi, cobalah. Ini BPKB samaku. Kau nyolong mau nipu. Gitu loh. Gunakan literasi Karistin. Semiskin itukah sumber literasi Karistin? Hingga kalian harus mengemis-ngemis dari Yahudi? Si Agatha bilang, oh Nabi Yahudi, Nabi Kristen, opungmu. Tidak ada satupun dari nabi-nabi orang-orang Yahudi yang menjadikan anak manusia yang berjenis kelamin laki-laki sebagai Tuhan mereka. Tidak ada satupun dari nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan orang untuk menyembah patung, menyembah gambar, joget-joget, jingkrak-jingkrak di gereja di hari Minggu. Tidak ada satupun dari nabi-nabi orang Yahudi yang membiarkan, bahkan mengajarkan, mencontohkan orang-orang untuk memakan babi. Literasi dalam Islam sudah jelas tadi saya katakan, Dinda. Kalau kau mau legalitas dari Nabi Muhammad SAW, nanti dulu. Jujur dulu kalian pada diri kalian. Siapa sih atau bagaimana sih ciri-ciri Nabi palsu menurut Karistin? Kasih dulu itu, yang pertama. Yang kedua, siapa Nabi Karistin? Baru tahu aku Karistin punya Nabi. Ini bertabrakan dengan pemahaman kalian. Dalam pemahaman Karistin, Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Ngapain lagi punya Nabi? Terus si Agatha, oh Tuhan Nabi kau nggak ada Nabi yang cuma satu. Ya Nabi satu. Nabi satu. Yang rame-rame dan kelompok itu yang membunuh Tuhanmu. Tentara Romawi and the gang itu yang berkelompok lebih dari satu yang bunuh Tuhanmu. Yang enggak aja kau. Nabinya Bani Israel di zamannya Musa ya satu. Nabinya Bani Israel di zamannya Yahya ya satu. Di zamannya Zakaria satu. Yang berkelompok itu pembunuh Tuhanmu. Tentara Romawi and the gang bersama dengan rahib-rahib Yahudi. Makanya aku bilang, kalian ini nggak akan pernah pinter karena Paulus sendiri sudah mengatakan kalian dalam 1 Korintus 4 nomor 10, umatku tuh bodoh. Dan setelah ini nanti MP ini nanti bernarasi setelah ini, narasi-narasi yang disampaikan adalah narasi-narasi sampah. Karena dalam 1 Korintus 4:13 mereka ini dikatakan sampah dunia dan bangkai dari segala sesuatu. Bagaimana diskusi mau kita lanjutkan? Tolong Agatha, jangan koskel muka pau gini. Fokus. Si MP lagi, tengok abangnya MP tengok abangnya. Berikan narasi-narasi dari literasi yang dipunya Kristen. Semiskin itukah Kristen nggak punya nabi? Semiskin itukah Kristen nggak punya kitab? Kalau memang kalian punya hak atas tanahnya Yahudi, mana validasinya? Karena ketika kitab tanahnya Yahudi, punya Yahudi ada validasinya. Cuman itu, mau kau tambahkan lagi garamnya itu? Iya. Dia bilang kan, masa mau diikuti Nabi buta huruf?
Lah, kalau buta huruf itu manusia. Tapi kalau ada Tuhan yang ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan ditelanjangi, itu Tuhan apa? Gak usah kita tanggapi narasi-narasi kosong kayak gitu toh. Bukan. Aku lebih baik mengikuti Nabi buta huruf daripada mengikuti Tuhan yang mati telanjang. Dia bilang, Lebih baik aku Tuhan mengikuti apa Nabi buta hebatnya? huruf. Kan dia maha kuasa. Maha kuasa apa? Sampai menutupi dirinya saja dia nggak bisa. Iya, daripada ngikutin Tuhan yang telanjang cemana. Matinya kalian ke kiri gini. Silakan juga. Berikan narasi-narasi kalian yang mengulangi prolog kalian. Berdasarkan literasi Kristen ya. Oke. prolognya, ya. Jangan pakai yang Oke, lain. sudah ya. Silakan. Ini Ulangi prolognya, kebiasaan silakan. keluar dari tema ya, nggak ada adab ya. Temanya Nabi, ya kan? Temanya Nabi dan Rasul palsu. Kenapa nggak keluar? Prolog. Dan tidak boleh ad hominem. Kalau kalian nggak tahu rule dalam diskusi ya, saya tahu SDM rendah ini sesuai junjungannya. Ya. Betul. Santai aja. Jangan Kita iya, tetap jangan dengan yang pernah- namanya hal-hal yang style kita harus berkelas, Bang. Ya, nih saya jawab dulu ya, Bang. Ya, yang pertama saya butuh prolog kalian. Kalian ini nggak punya prolog gitu. Ayolah, bangga-banggakanlah Nabi kau. Cepatlah, saya lagi nunggu itu loh. Mana sih? Tadi saya udah jawab ya. Tadi bilang ya. Itu kan untuk Yahudi. Iya kan, tadi sudah saya jawab di Matius 28 ayat 19. Dari yang untuk Yahudi, untuk segala bangsa, itu rasul-rasul, aduh ini telinganya. Dicatat lain kali ya, kalau diskusi itu biasakan menggunakan alat tulis gitu. Jadi apa yang sudah dijawab nggak usah ditanya balik, jadi nggak kelihatan on. Gitu ya. Itu ya. Nah, saya setuju dengan narasinya. Tuhan kan udah turun ke dunia, jadi nggak perlu rasul. Betul, makanya setelah Yesus, itu tidak akan ada lagi nabi-nabi ya. Yang ada itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul dalam gereja. Jadi tidak ada lagi nubuatan-nubuatan. Nah, fokus daripada definisi nabi itu adalah seseorang yang bernubuat. Nubuatan itu adalah prapengetahuan Allah akan masa depan. Nah, kalau disebut nabi nggak punya prapengetahuan, ya gimana mau disebut nabi yang membaca aja sulit, saudara. Ingat, itu ya. Nabi itu karena dia bernubuat. Nubuat adalah prapengetahuan Allah akan masa depan. Hari ini aja dia nggak tahu apa-apa. Pertanyaan kita belum dijawab ya. Legitimasi Nabi kamu. Fokus, kita fokus kepada diskusi. Bukan fokus ngebacot ad hominem dan lari ke konteks Tuhan. Gitu ya. Makanya saya bilang kok kenapa sih kalian ini sulit sekali gitu loh. Saya sudah menjawab semuanya ya. Oke. Fokus Nabi ya. Pertanyaan abang tadi legitimasi Nabi kamu ya. Terserah kamu mau ngomong apa ya dijawab gitu. Jawab, jangan malah et hominem. Dan ya perlu kita tambahin, nggak ada luka yang digaramin di sini karena pada kenyataannya adalah luka itu berasal dari dirimu sendiri. Silakan Bang Empe. baik. Betul guys. Agatha, ya thank you. Penyampaiannya sudah sangat jelas ya. Makanya kita berbeda kelas dengan manusia ya. Karena Tuhan kita memang datang untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya ada orang yang buta huruf mengikuti apa yang buta huruf juga. Ya, Tolong jadi Bang, kalau bicara kita akhlak, menyampaikan Bang. Tolong bicara Iya. akhlak aja Bang ke mereka Bang. Sulit. Jadi kalau udah mengerti tentang yang namanya kebenaran, kita nggak akan yang namanya menyerang suatu hal yang tidak penting kau katakan. Apa yang kalian katakan itu sungguh tidak bermartabat dan tidak menjawab apa yang kami tanyakan. Kalian mau diskusi atau hanya kebiasaan di komal kalian ngolok-ngolok nggak jelas? Ya, inilah kalau kebiasaan orang yang hanya di dalam komal, katak dalam tempurung, itu aja yang dibahas. Omong-omongannya Kasih itu aja, pertanyaan, nggak ada Bang. pengetahuan. Ya. Kasih pertanyaan Makanya Bang, kalau kasih pertanyaan. kalau kita sampaikan segala sesuatu, ya, inilah ya pertanyaan yang pertama, legitimasi Muhammad itu bahwa dia adalah benar-benar nabi, itu tidak dijawab. Pertanyaan kedua lagi nih, supaya kita lanjut nih. Sedangkan kalian sendiri, kita sudah menjawab apa yang ada. Ini pertanyaan kedua ya. Ini saya bingung dengan Muhammad nih, buta huruf atau tidak. Ada yang bilang buta huruf, ada yang tidak. Jangan sampai Muhammad banyak. Pertanyaan kedua, ya. Ini Muhammad ini disunat atau tidak?
Supaya saya tahu kalau kalian mau mengatakan bahwa dia dari bangsa Yahudi, dia dari keturunan Yakub, dia disunat atau tidak. Karena di dalam Filipi 3 ayat 2 ini sangat jelas dikatakan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, ini pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Ini Muhammad disunat atau enggak? Karena ini ada anjing-anjing yang memang harus dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang yang berdusta telah bersunat itu dikatakan anjing-anjing. Ya, jangan sampai Muhammad ini tidak disunat. Coba Muhammad ini disunatnya kapan? Ya, kasih datanya supaya kalau kau bilang bahwa dia berasal dari yang namanya Ibrahim, maka dia disunat. Silakan dijawab apakah Muhammad disunat. Yang pertama tadi juga belum dijawab. Legitimasi Muhammad itu menjadi nabi dari Allahmu. Silakan. Emosi dia itu. Emosi dia, emosi. Lari kemana-mana. Aduh, kenapa kita lari membahas tentang sunatnya Nabi? Kan ciri-ciri Nabi palsu. Kasih dong kami data di dalam Al-Quran, ya, berdasarkan data yang kuberikan tadi surah Al-Adab 40 yang menjadi legitimasi dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi. Ini siapa yang bikin ketawa ini? Jangan bikin ketawa lah. Kasih kami bantah itu. Muhammad bukan Nabi, mana di dalam Bibelmu? Muhammad bukan Nabi, di mana dalam Al-Quran? Kasih, kok lari ke sunat Nabi? Kalau kau mengharapkan itu, tolong. Islam dan kitabnya itu penuh dengan akhlak dan adab. Beda jauh sama sosok yang kutuhankan. Dimana ketika dia bersunat, nonotnya dipajang-pajang. Dalam Lukas 22 nomor 21 diceritakan Tuhan bersunat kayak gitu. Kalau ada orang yang bukan mahramku melihat kebaluanku, di mana harga diriku? Ini bagaimana nonot Tuhanmu ditengok-tengok pas mau dipotong, pas mau sunat ini toh? Ini nonot Tuhan loh. Ini yang mau dipotong. Anakku aja disunat ditutup pakai sarung. Ini Tuhan pula. Panggil kan? Sunat dia nih toh. Itu Tuhan dia sunat. Antrian berikutnya nomor 3. Siapa namanya? Yesus. Pekerjaan Tuhan katanya. Oh, Tuhan. Oh, ini Tuhan yang disunat. Tuhan. Sini. Ini nonot Tuhan ini loh. Nonot Tuhan nih. Itu kira-kira Tuhannya disimpan nggak? Disimpan nggak sisanya? Sisanya disimpan nggak? Ujungnya disimpan nggak? Nggak tahu kita. Sisanya itu disimpan atau dimakan. Karena ketika mati aja mayatnya pun hilang kok. Jadi gini Dinda ya, jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen yang konyol soal Tuhan. Jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen. Jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen yang konyol soal Tuhan. Jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen yang konyol soal Nabi. Jangan. Fokus dulu. Aku dari awal sudah bertanya kepadamu, ulangin prologmu biar diskusi ini dilanjutkan. Gitu loh. Kalau memang kalian punya hak atas kitab Yahudi, menjadikan kitab Yahudi sebagai literasi kalian ketika mengungkapkan ciri-ciri Nabi palsu, apa legalitas kalian, wahai pemakan babi? Apa legalitas yang kalian miliki? Legalitas tempel kitabnya Yahudi sudah ditunjukkan Yahudi. Terus si Agatha bilang, aku sudah kasih datanya tadi loh, dalam Matius 28 nomor 19. Tadinya dibawa oleh Yesus hingga dibawa ke seluruh dunia termasuk Kristen. Kita buka teman-teman. Ya, kita buka. Matius ini. Nih. Apakah yang dikatakan si Agatha sesuai dengan apa yang tertulis? Nih, kita buka Matius 28 nomor 19. Nih, kita buka ya. Nih, gak akan bisa maju diskusinya kalau nggak jujur, Glenn. Nih, di mana tertuliskan narasi yang kau katakan tadi, Agatha? Makanya saya bilang silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan jadi penipu. Padahal di sini narasinya mengatakan tadinya Taurat itu untuk Yahudi, akan tetapi jadi untuk segala bangsa termasuk Kristen. Mana? Pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku.
Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa Kristen. Kok jadi Kristen kau? Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikan semua bangsa Kristen. Jadikan semua bangsa ortodok. Apa lagi ortodok? Itu kita sepakat itu ya. Ya, kita tidak akan menanggapi apapun ya selama mereka tidak jujur tentang modal yang mereka miliki. Kita nggak mau ya ketika mereka itu ya mencomot-comot modal data dari Yahudi, jangan. Enggak, Gitu loh. begini toh. Tadi si Agatha bilang, ya memang nabi itu tidak ada lagi turunkan. Terus si Paulus itu jadi apa? Gini kok, kalau memang Kristen nggak punya mau nangis ya Agatha itu. Bukan, lagian begini toh. Kita balikan, originalnya. Buka aja, tengok dulu muka si Agatha mau nangis. Balikan ke originalnya. Di mana ada kata nabi dan rasul? Perjanjian baru di mana ada kata nabi dan rasul? Apostolos. Makanya Nabi aku bilang, rasul. jujur dulu kalian adik-adik Kristen akan dua hal. Apakah kalian punya literasi ketika menceritakan tentang nabi palsu berdasarkan Kristen, jangan kitab Yahudi? Yang kedua, apakah Kristen itu punya nabi? Kalau punya nabi, kasih datanya. Di mana di dalam data itu dikatakan dia adalah nabi para Kristen. Biar diskusinya maju, Dinda. Kita masih di tahap prolog ini. Ya, jangan kau paksakan aku maju sementara kau masih diam, masih bodoh diam. Si Agatha. Jangan nangis lah Pak Agatha. Diam, giliran kita. Nggak kedengeran Agatha. Oke, ini kan diskusi ya, disuruh prolog gitu ya. Ini SDM-nya rendah banget. Iya, di sini tuh diskusi. Ingat ya, saya harus ajarkan dulu akhlak, tapi gimana akhlak ya, sesuai junjungan ya, sesuai orang tua dan sesuai nabi, sesuai juga dengan Tuhannya ya. Ya kenapa? Kita kan udah bilang lah, kalau mainnya gitu, di mana Kristen? Udah saya jawab tadi ya, Kristen itu ya orang Yahudi. Lah, kalian ini juga bukan orang Arab. Jadi kalau kalian mau saya kasih tahu juga jangan pakai kitab Arab kan gitu, ya kan? Gak goblok kan? Gitu loh, ya. Ini tolong Mereka nggak ngerti kayak gitu. Nggak nyampe otaknya. Jangan dibilang nggak maju-maju, bilang aja kalau kamu memang belum mempersiapkan prolog kamu tentang agama kamu. Kamu harusnya ya gunakan kesempatan ini untuk syiar agama kamu, syiar nabi kamu, bukan malah menjelekkan orang. Karena menjelekkan orang atau menjelekkan sesuatu yang tidak jelek itu nggak ada gunanya. Itu kan hanya kesenangan kamu dengan junjunganmu adalah iblis kan gitu. Ya, ini kita buka ya tadi Al-Ahzab, aku mau langsung aja di Al-Ahzab 40 ya, karena dia bilang tadi legitimasinya Al-Ahzab 40 ya. Sementara nih kan, aku cek ya, ayatnya seperti ini ya. Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi mana yang ditutup? Nabinya cuma satu. Tadi kan dia udah menjawab, nabi itu emang cuma satu. Penutup nabinya nggak ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya minta legitimasi dari Allah atau Nabi Jibril. Nah, ini Al-Ahzab kan berasal dari Muhammad sendiri. Legitimasi yang dibikin sendiri bawa-bawa nama Tuhan dan nama Jibril. Logikanya mana? Saya butuh legitimasi dia langsung. Loh ini ayat dia dari dia sendiri. Jadi ibarat kata ya dia nulis diarinya mengkonfirmasi dirinya sendiri. Ini dari dia sekali. Dan untuk dia sendiri. Oh dong. Nah, ini dong dijawab dulu itu. Tadi pertanyaan Abang juga ya, kenapa dikatakan disunat? Nah, itu juga karena dalam kitab kami juga ya, perjanjian Allah dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus itu harus ada konfirmasi perjanjian, yaitu dengan sunat. Karena sunat di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 10 itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, penutup nabi yang mana? Ini legitimasi dari nabi mana ini nabi kau? Nah, kamu juga kalau kamu mengatakan dia penutup para nabi, nah mana data yang mengatakan nabi kamu adalah kelanjutan dari nabi yang sebelumnya?
Maka Nabi Baik, sebelumnya saya- yang bersunat itu ya harus juga bersunat lah Nabi kau. Silakan Bang. Double guys. Jadi saya udah bilang ya tentang yang namanya 1 Korintus 14 ayat 29 tentang Nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lainnya menanggapinya apa yang mereka katakan. Jadi bukan dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Ya, makanya kalau dibilang tentang nabi-nabi harus ada yang menanggapi, bukan nabi yang buta huruf tiba-tiba ditanggapi sendiri. Nah, kalau kutanya tentang yang namanya nonot nabimu tadi, dia ada atau tidak? Ini dari dalam Sunan Ibnu Majah. Makanya kutanya, apakah nabimu itu bersunat atau tidak? Sunan Ibnu Majah 654. Ini Aisyah berkata di sini, kalian baca ya. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah karena ini kau tidak mau menjawab tentang kemaluan nabimu disunat atau tidak? Apakah karena ini kalian malu Muhammad tidak punya nonot? Tadi kau sibuk bicara tentang nonot, sedangkan Aisyah istri Nabi saja tidak tahu ada Muhammad punya nonot. Aisyah, istri yang paling dicintai, tidak pernah melihat kemaluan Muhammad. Kau mau jawab apa tentang kemaluan nabimu? Disunat atau tidak? Disunatnya kapan? Siapa yang menyunatnya? Jadi kalau kau bicara tentang nonot, di mana kemaluan nabimu tentang nonot? Aisyah tidak pernah melihat kemaluan nabimu. Jawab. Apakah nabimu pernah yang namanya? Jangan ketawa. Tolong kali ini ditanggapin ya, jangan lari. Jangan beretorika. Kali ini tolong ditanggapin. Diam dulu, saya diam. Diam. Bikin lagi Bang, itu Bang. Oke. PK-nya Bang. Oke, teman-teman ya. Makna hadis itulah adab ketika kita berhubungan badan. Tapi kalau kita mengikuti narasi dan juga pemahaman si MP, aku juga nggak percaya kalau si Agatha ini punya cepet. Nggak percaya. Karena aku nggak pernah nengok cepet si Agatha. Memang bodoh. Agatha nggak punya cepet dong. Lari kali punya. Agatha. Kemari Dinda, jangan panas. Lihat kemari, udah gak objektif ini. Lihat kemari. Iya, jangan marah. Gini loh, kalau sesuatu yang ada itu harus terlihat, kan gitu, atau harus dipajang-pajang, dilihat, aku boleh dong berprinsip, Agatha itu nggak punya cepet, teman-teman. Nggak punya. Karena apa? Faruk nggak pernah nengok cepet Agatha. Kalau memang narasinya si MP ini benar, tolong Agatha. Kangkangkan sama aku sekarang Agatha, buka. Buka. Tunjukkan Agatha cepetmu Agatha. Biar aku yakin dan percaya kalau kau perempuan yang punya cepet. Buka. Itu. Nggak dibuka sama si Agatha ya. Nggak dibuka ya MP ya. Nggak tunjukkannya ya. Fix ya teman-teman ya. Fix ya. Agatha ternyata tak punya cepet. Selesai. Yang kedua, dia katakan, Quran itu kan kitab Arab, kasih datanya dong. Di mana dikatakan Al-Quran itu kitab Arab, kasih datanya. Yang ketiga, fokus kita Dinda MP. Tema kita ciri-ciri nabi palsu. Silahkan kau bantah kenabian dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan surah Al-Ahzab tadi. Kalau memang kata Agatha, Al-Quran itu kan perkataan Nabi Muhammad SAW, mana datanya? Quran itu dikatakan adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, mana datanya? Jangan berupaya menggiring opini, memaksakan kehendakmu, sehingga menabrak diskusi dengan data yang ada. Aku dari tadi pakai data menelanjangi kekristenan dengan segala kebohongan dan juga tipu muslihatnya. Aku minta diskusinya ini kau pakai data Kristen. Jangan pakai data Yahudi. Sementara 1 Korintus 14 nomor 9 yang dikasih sama si MP, itu tidak bercerita tentang nabi palsu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak. Itu masih bersifat ambigu.
Kasih datanya. Di mana dikatakan orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan Tuhan itu adalah Esa adalah nabi palsu. Mana datanya? Di mana datanya dikatakan orang-orang yang melakukan sholat adalah nabi palsu? Mana datanya? Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan adalah nabi palsu? Mana datanya? Orang-orang yang mengajarkan tawaf dan yang lainnya dalam ibadah Islam, mana datanya? Tapi kalau melihat pengajaran dan juga ritualnya Kristen, kalian itu si penyesat. Lukas 21 nomor 8 kata Yesus, waspada terhadap si penyesat yang datang menemui kamu yang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Kristen. Penyesat kalian. Matius 7 nomor 15. Apa kata Yesus lagi? Sampai dengan nomor 20. Si penyesat itu ciri-cirinya apa? Si pengajar-pengajar palsu itu yang menyamar sebagai domba padahal di serigala. Dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Siapa lagi kalian si penyesat? Dalam Matius 7 nomor 22-23 yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, berseru-seru Yesus itu Tuhan. Dia adalah si penyesat dan si pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu, anjing, kata dia. Kok ada tambah-tambahan kata-kata anjingnya? Matius 15 nomor 26. 24. Gitu. 24 kan untuk Bani Israel, 26-nya tuh anjing, sama-sampai nomor 28-nya. Ayo silakan Dinda ya. Saya bilang gini ya. Jangan kasih, itu katanya jangan kasih. Tapi kok gini malah babi dan anjing. Jangan. Bagi MP dan juga Agatha, jangan kau ajarin kami adab dan akhlak kalau kau masih memajang sosok laki-laki nggak bercelana di rumahmu. Jangan. Jangan. Kalau kau masih memajang patung laki-laki yang nonoknya ditutup pakai kenlap di tempat ibadahmu, jangan. Jangan ajarin kami tetap adab dan akhlak. Kalau kalian punya adab dan akhlak, tak akan kalian pajang patung laki-laki yang tak berbaju dan tak bercelana, nonoknya cuma ditutup pakai kenlap. Fokus dulu kita. Nanti dulu kita cerita adab dan akhlak. Silakan. Dengan narasi, literasi apa kalian menunjukkan ciri-ciri nabi palsu? Dari apa yang dimiliki Kristen, bukan apa yang dimiliki Yahudi. Oke, ya giliran kita ya. Saya lah ya. Agatha. Itu bikin itu dulu Bang. Baik, Analogi saya ya. layani. Itu cuma analogi Ya, ya, saya dalam arah layani Agatha ya. kau. Ya. Suaraku ada nggak Bang? Suaraku ada nggak Bang? Ada. Oke, Saran ya. aku Nora, bentar ya. Saran aku Nora, kamu ngejawab aja Nora, karena orang yang di bawah ini temen duet kamu ini bener-bener gak nyambung. Jadi karena ini menurunkan kredit kalian sebagai Islam yang baik, berakhlak dan yang cerdas. Emang Ada udah apa? nggak bisa lagi, nggak sudah Ada. bodoh ya Kampung. begitu. Mau ngapain Kampungan lagi? sekali Kampungan. narasinya. Pembawaan. Mendingan Nora. Pembawaan Mendingan kampung. si Nora. Jadi gini, kalau dia kasih contoh Agatha, ini Aisyah, ini ngomong tentang Muhammad yang adalah suaminya. Sedangkan Oke, istri. Agatha itu bukan yang namanya adalah istrimu. Kau paham nggak pertanyaannya? Ini kata Aisyah di sini. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kemaluan Muhammad? Ini Aisyah ini dicintai Bininya oleh sendiri Muhammad. ya? Itu bininya sendiri yang berumur 6 tahun dan digauli 9 tahun. Apakah bininya ini tidak mengetahui di mana kemaluannya? Apakah kau membantah bahwa Aisyah yang dinikahi pada saat umur 6 tahun dan digauli, jelas-jelas dia menggauli Aisyah itu di umur 9 tahun. Masa nggak pakai nonot? Kau coba tanya dulu kepada Aisyah di mana ini. Ya, dan kalau kau mau mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi, minimal kau kasih data yang pembanding yang sebenarnya. Karena di dalam Al-Ahzab ini jelas ya, ini. Kalau kita baca di dalam QS 69 ayat 40, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ya wahyu. Ini kalau wahyu, Rasul yang mulia. Kalau nggak ada dalam kurung ini, kau ngerti nggak bahwa ini benar-benar yang diturunkan? Ditambah-tambah kalian. Makanya kalau dibilang itu hanya perkataan Muhammad, semua Islam menambah-nambahkan. Katanya kalau dibaca yang asli, innahu laqaulu rasulun in karim. Giliran di sini dibaca, loh kok beda. Ditambah-tambah yang diturunkan. Padahal kalau kita baca kata per kata,
sesungguhnya ia ya itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Itulah Al-Quran, itu perkataan Muhammad. Jadi apa yang kau sampaikan tentang Muhammad, itulah perkataan Muhammad. Ya silakan Agatha, tambahkan. Lanjutin aja bang, lanjutin bang. Karena nggak ada yang bisa ku counter dari mereka. Abang nggak kasih pertanyaan. Oke. Ulang lagi aja pertanyaan ya. Ingat ya. Prolog, Oke. prolog gitu loh. Lanjut bang. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi kubawakan anjing-anjing. Kalau kau tidak bisa menjawab ya bahwa Filipi 3 ayat 2 ini sudah sangat jelas mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Kenapa kau tidak menjawab bahwa Muhammad itu kapan disunatnya? Supaya kita tahu nih, ini bukan anjing. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena yang diajarkan Muhammad itu bertentangan dengan Alkitab. Kalau Muhammad mengatakan ya berbeda dengan Alkitab, dan di dalam Alkitab sendiri pun sangat jelas 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kalau kita mau bicara tentang Alkitab, ya contohlah Rasul Paulus. Paulus itu mengajarkan apa? Nih 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ya. Atau Aku tidak nanti tahukah 30 kamu detik terakhir. bahwa orang-orang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul yang kawin sama bocil itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nabi palsu, penyembah berhala, kau ngerti tidak? Semua yang dilakukan itu adalah anjing-anjing yang melakukan seperti ini. Ya, Oke, silakan. nih aku dikit ya bang ya. Jadi kalau dikatakan nabi mereka nggak palsu, aku setuju. Kenapa? Karena di dalam iman kita mereka dianggap nabi juga tidak kan itunya. Ya jauh. Karena dia yang tadi mengatakan nabi palsu gitu loh. Tapi tolong ya Nora ya, saya tolong ambil waktu sebanyak mungkin untuk menjelaskan iman kamu Nora, karena yang di bawah ini benar-benar nggak nyambung Nora. Itu harapan saya sih supaya diskusi ini biar lanjut gitu. Kalau kayak gini ya, aku tuh kayak ngomong sama orang-orang pasar, nggak kelas. Tolong jangan turunkan level kamu Nora, saran aku Nora untuk mengikuti orang yang nggak nyambung ini Nora ya. Itu aja harapan aku. Thank you. Nggak sanggup dia. Nggak sanggup dia itu, nggak sanggup. Gini Agatha ya, kenapa saya tadi gunakan narasi seperti itu berdasarkan pemahaman si MP sendiri. Sesuatu yang ada harus dilihat dan diklaim gitu loh. Makanya saya gunakan pemahamannya si MP, kembalikan ke kamu gitu loh. Aku nggak pernah nengok cepetmu. Boleh dong aku katakan kau nggak punya cepet? Kalaulah kau memang punya cepet, hadirkan suamimu. Mana suamimu? Panggil. Suami Agatha, kasih dulu kesaksian kalau Agatha punya cepet. Mana suamimu? Panggil kemari suamimu. Kalau suamimu mengatakan di depan umum, Paruk, jangan gitulah, Agatha punya cepet loh, walaupun agak melebar. Aku percaya, silakan. Suamimu panggil kemari. Nggak mau suamimu kan? Berarti jangan salahkan aku ketika aku memahami kau nggak punya cepet. Gitu. Itu pertama, ya. Yang kedua, kata si MP, ya, bahwasanya, ya Pak Aruk ini kan bukan suaminya Agatha. Kalian juga bukan istrinya Yesus. Kalian juga bukan suaminya Yesus. Kok kalian pajang-pajang patungnya tanpa celana? Kok kalian pajang-pajang? Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Di-mute kita di sana kok, di-mute kita, di-mute. Di-mute kita di sebelah teman-teman, diskusinya udah nggak paten, di-mute sama Agatha kita. Kita di-mute sama Agatha, udah nggak kondusif lagi diskusinya. Agatha mute kami, ulangi waktu kami di-mute kita itu percuma. Suruh Agatha buka mute-nya, harus kuat mental dia. Itulah sakitnya menjadi orang Kristen. Itulah sakitnya menjadi orang kafir. Suruh Agatha buka mute-nya. Jangan di-mute saya. Kalau kalian dari awal saya bilang, kalau kalian mau diskusi ini berkembang, kalian pakai data. Silakan kau bantah kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Tapi pakai literasi mana? Literasi mana yang kau gunakan? Sementara ketika kau membaca hadis aja, membaca Bibelmu saja, kau tambah-tambahi. Di situ tidak ada dikatakan menikahi bocil. Nggak ada.
Jangan kamu berupaya melarikan topik kita dari nabi palsu menjadi hukum perkawinan. Kalau kita membahas hukum perkawinan, maka aku akan tanyakan nanti, nengok kemari lah Dinda. Aduh, udah gak benar nih. Itu kayak mana ini diskusinya? Cobalah. Waktu kita pun diambil nih, udah gak benar. Tengoklah, ketika mereka bernarasi kita tenang kan? Giliran kita narasi kayak lagi. gini. Gini, toh. Udah waktunya ulang-ulang, Gini, udah gak benar. Itu begini. Ini kan ciri-ciri nabi palsu, ya kan? Nabi palsu, rasul palsu. Nah, dia buka ini tentang persunatan, ini lucu. Tentang burung. Gak nyambung. Tentang burung. Gak nyambung. Beda dia antara tema nabi palsu dengan sunat. Sunat itu masuk ke dalam hukum syariat. Harusnya kita temanya itu hukum atau syariat kan gitu antara Islam dengan Kristen. Ini udah lari ke sana dia, tapi nggak apa-apa kita tanggapi sikit-sikit. Tapi jangan kayak gini, si Agatha diskusi tapi kita di-mute. Waktu kita pun diambil sama si mata pisau, udah nggak bisa lagi diskusinya ini, nggak bisa lagi kulanjut yang seperti ini gitu loh. Agatha mute dia, kembalikan waktuku baru kita diskusi. Kita di-mute sama si Agatha, makanya dia nggak mau dengar apapun. Kalau nggak kuatnya mental kau Agatha, jangan kau jadi Kristen. Inilah resikonya diskusi sama Faruk. Makanya aku bilang di awal tadi, jaga narasimu. Kalau kau nggak bisa menjaga narasimu, jangankan kau. Mama bapakmu pun gak ada harga dirinya aku bikin, cemana. Ulangin waktunya. Ulangin itu. Ulangin waktunya. Sebentar. Ini nabi palsu atau titik palsu nih? Ulangin. Itu izin itu ya kau perempuan. Sebelumnya aku minta maaf samamu itu. Kenapa aku bawa narasi ini? Kan mengikuti pola pikirnya si MP. MP mengatakan karena Aisyah itu mengatakan dia tidak pernah melihat kemaluan dari Nabi Muhammad SAW. Sementara sebenarnya itulah adab dalam berhubungan badan dalam suami istri kan gitu. Kan boleh ku kutip ini pemahaman si MP kan? Ku anggap si Agatha nggak punya cepet karena aku nggak pernah nengok cepetnya. Bisa mengklaim cepetnya itu kan adalah suaminya. Suaminya ya udah hadirkan suaminya di sini. Kasih suaminya bersaksi. Kasih suaminya bersaksi ditunggu mana suamimu? Makanya saya bilang dengan mengatakan kalau kau punya cepet, ayo. Ini tentang nabi palsu atau tentang titik palsu atau Tuhan palsu? Udah nyambung gitu itu. Udah nggak ada diskusinya. Kita udah di mute sama dia. Percuma kita keluar. Di mute kita kembalikan waktu kami. Bahas nabi palsu atau titik palsu biar tahu aku. Kembalikan waktu kami kayak itu udah nggak ada itu. Udah nggak ada. Titik palsu ya. Oke ya. Saya jelasin ya. Kembalikan waktuku. Diam. Kembalikan waktuku di mute aku. Berisik. Kembalikan waktuku. Nggak ada. Ya udah silakan kau. Kami mute juga. Oke. Ya udah, silakan kita mute aja itu. Kita balas mute. Udah silakan. Mute itu mute. Saudara muslim jangan ada muncul di sana. Mute teman-teman, mute. Teman-teman muslim jangan ada ke sana. Itu Nora juga mute. Udah biarkan aja. Gak sportif diskusinya. Apa dia ngomong apapun? Nggak tahu. Tapi bicara biarkan aja. Makanya aku bilang anak kalian, kalau kalian mau diskusi sama Faruk Sianipar, kuat-kuatkan mental kalian. Apa yang ku sampaikan ini berdasarkan disiplin ilmu, gitu loh. Kalau kamu mau membantah kenabian dari Nabi Muhammad SAW, bantah dengan literasi data yang kau punya. Jangan kau bantah dengan kitab Yahudi. Kalaulah memang kau ngotak mau gunakan kitab Yahudi, tunjukkan kepada kami literasi yang kau, validasi yang kau miliki ketika kau mengambil kitab Yahudi, gitu loh. Andaikan kau mau kerjasama saja, andaikan kau mau objektif dalam diskusi, gitu loh. Mau kau diajak diskusi baik-baik, ada banyak hal yang mau kutulanjangi dari Kristen. Banyak nih. Tapi aku masih menahan diri. Gini itu mereka masih membahas Muhammad tidak ada titiknya lah, Tuhan titiknya Tuhan mereka jadi potong. Kita sabar itu ya, jangan kita menyampaikan gini toh. Jangan kita berupayakan menyampaikan narasi yang nanti didengar sama teman-teman Kristen, kita seakan-akan menghujat kekristenan. Teman-teman semua kompak ke dalam surah Al-Qalam ayat 4 teman-teman. Jadi ketika si kafir laknatullah ini menghujat Nabi Muhammad SAW ya, agar teman-teman semua itu terbahagiakan hatinya gitu loh terhadap Nabi Muhammad SAW. Nengok nih. Nih surah Al-Qalam ayat 4 nih. Nih. Surah Al-Qalam ayat 4.
apapun fitnahan dia terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri mengatakan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, apa kata Allah? Sesungguhnya engkau, ini domir untuk Nabi Muhammad SAW ya kaya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW memiliki, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah Rabbul Alamin saja menyatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Lah kau pemakan babi, pemegang paha istri orang, ngomong olok-olok Nabi kami, nggak mempan. Nggak mempan. Karena apa? Yang mengolok-olok Nabi kami hanya pemakan babi yang tinggal menunggu kapan waktu mati dan masuk jahanamnya. Aku tidak akan mau melanjutkan diskusinya gitu loh. Di mute nih kita tadi. Gitu loh. Muka Agatha memang itu ada tadi, itu mau nangis dia. Nah ini aku kena PL lagi nih. Alah. Weh, menangkan aku sekali PK-nya, weh. Biar aku jangan kena PL, weh, teman-teman. Aku nggak pernah menang PK-nya. Menangkan sekali, weh, PK-nya, weh. Hah? Nggak pernah menang PK-nya. Udah nggak berani. Enggak, mereka bernarasi tentang burung-burung aja. Mereka memang suka burung mungkin ya. Memang suka burung mereka itu. Heran aku. Ayolah, itu Nabi Muhammad memberitakan tentang burung ya. Kalau diceritakan tentang burung, itu namanya manusia. Nih Tuhan loh cerita tentang burung. Gimana nya burung? Aku karena ada acara nih toh. Nah, udah bunyi musik kan, makanya nggak bisa aku ngomong. Tahu. Gak enak. Tengok muka si Agatha, tengok itu udah mau nangis dia, tahan ya matanya itu. Nasib kau kan Agatha kan Gini, makanya mereka saya gini, makanya. mereka yang begini, yang penting ngomong dapat koin. Aku Ini lucu teman-teman di bawah ya, izin teman-teman di bawah ya. Kita tanya sama teman-teman di bawah ya. Izin teman-teman di bawah ya, izin teman-teman di bawah. Wajar nggak ketika Bang Farouk minta kepada mereka, kita persilahkan mereka untuk mengkritik, menolak kenabian dari Nabi Muhammad SAW dengan data yang mereka miliki. Kan wajar kan teman-teman? Wajar kan? Gitu loh. Janganlah pakai data Yahudi. Kalau pakai data Yahudi, aku mending diskusi sama Yahudi daripada aku berdiskusi sama pemakan babi. Billy bilang. Ya pilih silakan. Kenapa bisa begitu teman-teman? Allah sendiri sudah menjawab dalam surah Ali Imran ayat 19, Al-Baqarah ayat 213. Apa kata Allah di sini? Ya, orang-orang yang telah diturunkan kitab kepadanya tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Gitu loh. Tidak akan pernah berselisih. Siapa orang-orang yang pernah diturunkan kitab padanya? Orang Yahudi, Bani Israel. Pernah diturunkan kepada mereka Taurat dan juga Injil. Pernah diturunkan Taurat kepada mereka dan juga Injil. Pernahkah orang Yahudi mengolok-olok Islam dengan mengatakan Islam menyembah batu? Tidak. Pernahkah orang Yahudi mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan menikahi bocil? Tidak. Pernahkah orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani atau umatnya Isa, yang para Hawariyun, orang yang mengatakan dirinya Nasrani, menghujat Nabi Muhammad SAW dengan hujatan yang disampaikan oleh teman-teman Kristen ini? Tidak pernah. Gitu loh. Tapi yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang nggak pernah diturunkan kitab kepadanya. Berselisih aja dia. Kepada umat Islam mereka berselisih. Kepada Yahudi mereka berselisih. Kenapa berselisih pada Yahudi? Mereka ambil Nabi Yahudi, mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Mereka ambil kitab Yahudi, dibuat dalam bentuk terjemahan, mereka jadikan sebagai kitab mereka. Tidak akan pernah berselisih. Turun nggak? Gimana? Nggak, udah kondusif. Mau nangis dia. Menangis kau. Makanya kau kuatkan mentalmu. Tahu tuh, muka si MP itu kurasa kalau aku di depan dia ditelannya aku hidup. Ditelannya itu. Makanya sekali lagi ya buat teman-teman muslim yang ada di bawah, orang tuaku, kakak-kakakku, abang-abangku, ya, guru-guruku.
Sebelumnya Bang Faruk minta maaf dengan segala kebodohanku, dengan segala keteledoranku, dengan lisanku yang kotor, mungkin kalian dengar. Tapi apa yang saya narasikan tadi teman-teman, ya, kami saya tanya kan nggak sanggup deh kan. Tapi apa yang saya katakan tadi teman-teman hanya berupaya memirroring logika dari si MP yang berupaya memframing hadis yang disampaikan oleh Aisyah tersebut. Makanya maaf teman-temanku, apalagi kakak-kakakku ya, ibu-ibuku di sini, dengan aku membawa narasi cepet, aku minta maaf. Wallahi aku minta maaf. Karena begitulah saya rasa, untuk menampol logikanya, orang-orang yang berupaya untuk menghujat dan juga merendahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW hinaan seperti itu, maka kita hinakan dia di muka umum, sehingga dia malu. Dan bahkan pun kalau bisa disalahkan, jangan salahkan dirimu, tapi salahkan ibumu yang mengandungmu. Jadi teman-teman, saya sekali lagi sama Ito juga ya, depan itu aku tadi ngomong kayak gitu, aku minta maaf teman-teman. Bang Faruk dengan segala keteledoranku, dengan segala kerendahan hatiku, aku minta maaf membawa narasi seperti itu. Ya, jauh dari hatiku paling dalam, terpaksa aku membawa narasi seperti itu, ya, karena mereka berupaya seakan-akan merendahkan nabiku, memframing nabiku, bahkan melintir makna hadis di dalam hadis yang disampaikan tentang Aisyah tadi. Itu tentang adab berhubungan badan, teman-teman. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan yang terkenal pemalu, sampai dengan malaikat pun malu kepada dia. Utsman bin Affan dikisahkan nggak pernah nengok kemaluannya sendiri. Utsman bin Affan. Ya, betul. Utsman bin Affan itu nggak pernah nengok kemaluannya sendiri, gitu loh. Nggak pernah. Karena memang itulah adab dalam berhubungan rumah tangga kita. Kita ini adalah manusia yang memiliki petunjuk dari Allah melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Semua perbuatan kita, semua kelakuan kita, semua kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ada ketentuannya. Nah, hadis itu menyampaikan seperti itu. Begitu luar biasanya akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dia gunakan framingan dengan begitu, dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemaluan, ya, Nabi Muhammad SAW memiliki anak keturunan. Hasan Hussein. Dia memiliki anak keturunan. Siapa tuh? Abu Qasim, dia panggil Qasim. Ibrahim. Gitu loh. Dia punya 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Betul. Dia punya anak keturunan. Itu buktinya dia memang punya kemaluan. Tapi di dalam hukum Islam, berhubungan badan itu ada ketentuannya. Gitu loh. Makanya saya bilang berkali-kali teman-teman Kristen, kalau kau berdiskusi sama aku, jangan berupaya untuk memframing, jangan pula berupaya untuk merosting. Roasting kau nanti malu kali kau. Bisa kalian lihat tadi muka Agatha kan? Bisa kalian melihat muka Agatha, terbukti dia tidak mampu lagi melanjutkan diskusinya hingga kita di-mute sama dia. Sakit kali dirasa dia. Karena apa? Dia selaku perempuan dihinakan di muka umum. Kenapa aku hinakan dia di muka umum? Karena teman dia, partner dia membiarkan nabiku dihinakan, direndahkan di muka umum. Maka tiada kehormatan bagi mereka-mereka yang berupaya menghinakan, memfitnah, dan juga mengolok-olok nabiku Nabi Muhammad SAW. Jangankan karakternya kau hina, namanya kau hina, nyawaku yang jadi taruhannya. Tapi karena kita berdiskusi ini melalui media sosial, maka aku gunakan akalku, narasiku untuk menghantam kau kembali. Agar kelak ketemu kau samaku dengan tujuan atau bertemu dengan umat muslim, hati-hati kau bernarasi tentang Nabi Muhammad SAW. Habis harga dirimu ketika umat muslim nanti mengembalikan cara berpikirmu dengan bentuk narasi yang diargumentasikan ya begitu sakit sampai ke dalam jantungmu. Silakan Ito, kalau mau dilanjut Ito. Iya, saya itu tanya Kak Nora santai. Gini, saya sudah kasih tahu sama itu Faru. Sebenarnya aturan saya tadi tidak mau mengambil PK ini karena memang ada acara. Terdengar musik ini ya. Ada acara nih sekarang di sebelah rumah saya. Nah, makanya saya tadi pergi keluar bantu-bantu masak lah. Jadi saya kalau kuat-kuat suara mereka pas di depan ini. Jadi saya tidak nak. Makanya saya bilang, Ito, saya ikut, tapi kamu yang bantai saja. Kalau saya diam aja dulu. Nah itu tadi, makanya saya serahkan aja. Luruskan ini Ito ya, kesepakatannya tadi sebenarnya teman-teman. Ini perangku. Bukan perangnya Ito Nora. Aku udah minta tolong tadi sama dia. Ito, ini perangku. Biar aku sendiri yang maju di medan perang. Ini perangku. Karena apa? Aku menyaksikan kemarin diskusi dia sama Ito Nora sama Blender. Gitu loh. Aku mau menghinakan mereka. Aku mau hantam mereka. Sebenarnya kalau boleh dibolehkan 1 lawan 10. Silakan jejerkan Kristen sama aku 10 orang. 10 orang gitu loh.
Nah, tapi mendukung keadaannya di tempat itu Nora juga lagi ada pesta gitu loh. Makanya Iya. saya bilang ini perangku, itu tenang aja, ikuti caraku. Jadi gini teman-teman, ketika kita berdiskusi, kita punya konsep, punya strategi. Salah satu strategi yang kita gunakan ya, mempersempit ruang literasi lawan. Persempit ruang literasi lawan. Dengan kita berupaya ya menghantam lawan dengan literasi yang dia sampaikan, apakah dia punya hak atas literasi itu? Apakah dia punya hak atas data itu? Kan kena dia kan? Kena tersempitkan dia kan? Dengan meminta kepada dia legalitas yang dia miliki ketika dia mengutip tanahnya Yahudi untuk dijadikannya dalil sebagai tadi ciri-ciri dari nabi palsu. Ketinggalan dia, terhilangkan itu dari kejadian sampai dengan Maleaki. Nggak bisa dipakainya. Bingung dia, bingung. Dia akan bingung kan bagaimana menyerang Islam ini. Tentang nabi palsu, menyerang ke Nabi Muhammad SAW. Gitu loh, mau dicocok mau logikan lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nabi palsu. Bagaimana lagi? Kenapa? Literasi dia, sumber literasi data dia sudah kita persempit, Bang. Dengan kita mengatakan kepadanya, aku diskusinya, kita sepakat tema yang diangkat. Ciri-ciri nabi palsu menurut Islam versus Kristen, bukan menurut Islam versus Yahudi. Karena dia nggak akan bisa lagi dia berdiskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia berbicara tentang yang palsu sementara dia nggak punya yang asli. Apa gini toh? Iya kan toh? Apa tuh namanya? Mereka tuh mengambil gini ya, Kristen itu kalau berdiskusi jarang kali itu mau mengambil dari Al-Quran, pasti dari hadis. Benar kan? Ya. Dari hadis. Karena apa? Karena mereka tidak tahu di situ apa hadis itu perawinya itu bagaimana, sanadnya itu bagaimana, mereka nggak tahu. Pokoknya mereka hantam aja terus. Pakai Al-Quran tadi, apa maksudnya di dalam kurung? Jelas di dalam Bible mereka aja juga dalam kurung ada, tapi di dalam kurung di dalam Bible itu penambahan. Sementara dalam kurung terjemahan di dalam Al-Quran itu penegasan. Penjelasan. Kalau di dalam Bible dalam kurung itu ayat-ayat tambah itu semua. Makanya tadi sebenarnya saya tadi sudah tanya sama Gata, di mana original Bible kamu? Di situ ada kata nabi dan rasul, yang ada apostolos. Apostolos itu bukan rasul. Terus tadi Agatha ngomong apa? Ya memang nabi itu tidak ada lagi setelah Yesus terangkat, katanya gitu kan? Nabi nggak ada lagi, yang ada itu nabi rasul di dalam kekristenan. Berarti nampak si Paulus itu adalah Kristen. Jadi gini toh. Sebenarnya aku pun mau nanggapin apa yang disampaikan sama si MP tadi tentang tanda buka kurung tutup kurung dalam terjemahan Al-Qur'an. Jadi begini teman-teman ya. Inilah kenyataan yang ada. Makanya saya berkali-kali katakan, saya beruntung, bangga meninggalkan kekristenan 13 tahun yang lalu. Karena apa? Karena teman-teman Kristen ya, itu mengkritik Al-Qur'an itu dengan kebodohan. Bukan dengan disiplin ilmu. Kalaulah memang yang tertulis dalam kurung itu adalah tambahan, compare dengan original teksnya berdasarkan disiplin ilmu yang kau miliki dalam memahami Al-Quran. Makanya saya bilang teman-teman Oten, kalian nggak tahu diri. Kalian manusia yang nggak tahu diri. Kenapa aku katakan manusia tidak tahu diri? Depak atau penerjemah Al-Quran itu berupaya menerjemahkan Al-Quran supaya mudah kau pahami berdasarkan disiplin ilmu yang disampaikannya. Cuman karena keterbatasan kosakata Indonesia, barakallahu fikum Pak Haji, karena Indonesia memiliki keterbatasan kosakata dibandingkan dengan kosakata bahasa Arab, bahkan dalam pemaknaan sesungguhnya dari sebuah kata ya pada makna sesungguhnya atau pada perbuatan sesungguhnya, maka diberikan penjelasan di dalam kurung. Gitu loh, di dalam kurung. Dan tak sedikit kami umat Islam ketika kami memahami Al-Qur'an, kami tidak berdasarkan terjemahan. Kami baca aja original teksnya, insya Allah kami paham apa maknanya. Terjemahan itu untuk dan dalam kurung itu untuk teman-teman Oten yang longor. Untuk kalian yang longor itu, dan penjelasan di dalam kurung itu sudah dibenarkan menurut disiplin ilmu dalam memahami kaidah bahasa Arab, itu sudah dibenarkan. Masuk ke rumahku tuh bagaimana? Aku masuk ke rumah. Ya, ini banyak yang minta naik, tapi saya belum apa. Aku belum makan siang gitu. Di antar
bersama tetangga sebelah, belum makan aku sampai sekarang. Sama, aku belum makan siang, lapar aku. Jadi gini teman-teman ya. Aja dulu, biar Ini kita sedikit naik lagi yang lain. Ya, ini kita sampaikan sedikit lagi teman-teman ya. Wallahi, wallahi, bersyukurlah kalian dilahirkan dari rahim seorang Islam. Bersyukurlah kalian kalau sampai detik ini masih ada iman dan Islam dalam diri kalian. Karena apa? Karena apa yang ada pada kalian itu bukan hanya sebatas iman, tapi sebuah kepastian. Pasti semuanya, Bang. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada angan-angan atau persangkaan di situ. Semua itu jelas dalilnya, ada datanya. Bahkan andaikan teman-teman berupaya memahami Al-Quran dengan disiplin ilmu nahwu yang ada, kalian akan merasakan ketika kalian baca Quran seolah-olah Allah langsung ngomong di depan kalian. Karena dengan disiplin ilmunya saja. Ketika menyampaikan tentang penegasan, ada nahwu sorab pemahamannya tentang penegasan. Ketika dia menyampaikan tentang pengkhususan atau pengkultusan, ada pemahamannya dalam nahwu sorab, memberikan pemahaman itu pengkultusan dan juga pengkhususan. Melalui apa? Disiplin ilmu di dalam pemahaman nahwu sorab. Kalian akan terkejut di situ. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Makanya teman-teman, perhatikan. Ini perhatikan. Ketika Allah menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan surga, menjanjikan kehidupan yang kekal untuk teman-teman yang beriman di dalam surga nanti, selalu diawali dengan kata inna. Inna. Karena inna itu teman-teman, inna itu kesungguh-sungguhan di atas kesungguh-sungguhan. Di atas kesungguh-sungguhan, kalau cuma sebatas sungguh saja itu menggunakan kata kode. Sungguh, udah selesai. Tapi kalau inna di depan, innalladzina amanu, kan inna kan? Sesungguhnya, ibaratnya gini teman-teman, kalau aku bisa mengekspresikan makna yang dikatakan Allah tuh, betul loh betul. Kau orang beriman masuk surga, betul. Bersumpah aku demi apapun, ku pastikan dengan apapun, ku benarkan dengan apapun, betul kau. Gak akan pernah ini salah, betul. Makanya diawali dengan kata inna. Begitu juga terhadap orang kafir, betul orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Betul. Makanya ketika memberikan sanksi, ancaman kepada orang-orang kafir, diawali juga dengan kata inna. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kata inna juga di depannya. Makanya saya bilang teman-teman ya, ini semoga menjadi giroh bagi kita, penyemangat bagi kita, kebahagiaan bagi kita, kebanggaan bagi kita ketika kita memiliki iman dan Islam dalam diri kita. Sesulit apapun ekonomimu saudaraku, sepelik apapun kehidupanmu, sepelik apapun persoalanmu, sebesar apapun persoalan kau hadapi, separah apapun penyakitmu, ya, sekarat apapun penyakitmu, sebanyak apapun hutangmu, semiskin apapun kondisimu, sesulit apapun kehidupanmu, banggalah kau. Banggalah kau. Selama iman dan Islam masih ada dalam hatimu, bangga kau, Bang. Bangga. Kenapa? Karena Rabbul Alamin, Allah semesta alam, gak akan pernah menghinakanmu. Gak akan pernah. Dia memberikan batasan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bagaimana bisa kau samakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir? Bagaimana bisa kau katakan orang-orang beriman itu derajatnya di bawah dari orang kafir? Sesungguhnya orang-orang beriman itu lebih mulia daripada orang-orang kafir. Meskipun orang kafir itu memiliki harta seluruh dunia ini. Meskipun si kafir memiliki harta seluruh dunia ini, dia tidak lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan orang beriman. Meskipun orang berimannya hanya sebatas sebagai satpam. Sementara kita hidup di dunia ini teman-teman, miskin kau sabar dengan kemiskinanmu, kaya kau sabar dengan kekayaanmu, sakit kau sabar dengan kesakitanmu, sehat kau sabar dengan kesehatanmu. Insya Allah setelah kematian datang kepada kita, kita akan panen semuanya teman-teman. Kita akan memetik semua amal-amal soleh, semua iman, semua takwa kita, semua apa yang kita lakukan di yaumil akhir nanti. Kenapa Allah tidak berikan kepadaku di dunia, Faruq? Kenapa Allah tidak berikan kebahagiaan kepadaku di dunia, Faruq? Kenapa Allah tidak berikan aku rezeki yang banyak seperti orang kafir di dunia, Faruq? Karena apa? Karena Allah tidak menginginkan memberikan kepadamu kenikmatan yang sesaat. Dunia ini sesaat. Sehebat apapun rumahmu sesaat. Sehebat apapun jabatanmu sesaat. Sebanyak apapun hartamu sesaat. Semegah apapun mobilmu sesaat. Allah tak inginkan itu. Allah menginginkan kepadamu
khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Kalau Allah memberikan kau rezeki, diberikan kau rezeki kekal selama-lamanya. Kalau Allah memberikan kau kebahagiaan, diberikan kau kebahagiaan selama-lamanya. Kalau Allah memberikan kau kenikmatan, Allah ingin memberikan kenikmatan kepadamu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mari teman-teman, sama-sama kita jaga iman dan Islam ini teman-teman. Sama-sama kita jaga iman dan Islam, gitu loh. Makanya sebesar apapun bencana alam, mau puting beliung, mau badai, mau tsunami, yang bisa diambil dari kita cuma harta kita. Mobil kita yang bisa diambil sama bencana alam. Rumah kita yang bisa diambil sama bencana alam. Pertanian kita, kebun kita, harta kita, perusahaan kita yang bisa diambil. Tapi, jangankan bencana alam, iblis pun tak akan bisa mengambil imanmu. Karena iblis gak pernah tahu di mana kau letakkan imanmu. Hanya kaulah yang dan Tuhanmu yang tahu di mana kau letakkan imanmu. Ketika kau diuji, lisanmu berkata, aduh mobilku, berarti imanmu di mobilmu. Aduh rumahku, berarti imanmu di rumahmu. Aduh perusahaanku, berarti imanmu ada di perusahaanmu. Atau bahkan seandainya kau diuji dengan anak keturunanmu, aduh anakku, berarti iblis tahu imanmu terletak pada anakmu. Maka iblis akan mengganggu anakmu. Maka iblis akan mengganggu hartamu. Bagaimana caranya supaya hancur hartamu ini nanti? Karena iblis tahu, begitu perusahaanmu kuhancurkan, hartamu kuhancurkan, niscaya imanmu juga hancur. Kenapa? Kau telah meletakkan imanmu di hartamu. Tapi begitu ketika kita datang, ujian datang kepada kita, maka disampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika datang ujian kepada dia, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah orang-orang beruntung ketika dia datang musibah. Dia nggak berkata, aduh mobilku, aduh anakku, aduh perusahaanku. Tapi dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan yang berteriak, aduh nggak tahu aku di mana iman si Faruk, katanya. Begitu. Silakan itu, aku pun merungkat, lapar aku. Iya. Turun aja, lepaskan Ya, oke. aja kita. Kalau ke room apa, aku masih buka ya. Ya, oke. Makan dulu aku. Oke, jadi begitu dulu teman-teman ya. Sekali lagi ya, wallahi sebenarnya dalam hatiku ada rasa bersalah ketika aku mengucapkan perkataan tadi tentang Agatha. Karena aku tahu ibu-ibuku ada di sini, orang tuaku ada di sini, gitu loh. Sekali lagi teman-teman ya, mohon keridoannya, dimaafkan Abang Faruk dengan lisanku tadi yang tidak pantas. Ya, karena memang tidak ada manusia di atas bumi ini yang pantas mencontohkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya minta maaf jika ada salah kata, saya jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun ya. Buat teman-teman muslim yang support Bang Faruk dari Tetep Layar dan semuanya, syukron, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, sama-sama kita menjaga iman dan Islam ini teman-teman. Kita nggak tahu kapan kematian datang kepada kita. Ya, orang yang tadinya gagah sehat dengar kabar subuh dia meninggal, gitu loh. Sama-sama kita jaga teman-teman. Inilah yang bisa membawa kekekalan pada diri kita. Inilah yang bisa menyelamatkan kita. Inilah yang bisa menghantarkan kita ke jannahnya Allah. Iman dan Islam, jaga baik-baik bang. Jaga baik-baik iman dan Islam itu. Makanya Bang Faruk ketika saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya punya prinsip dalam diri saya, selama iman dan Islam masih ada dalam diriku, dan aku termasuk orang-orang yang mengutamakan sholat dalam hidupku, aku katakan pada dunia, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Meskipun pada saat itu keluarga sendiri memfitnahku, orang-orang terdekatku menghinaku, dan orang-orang sekitarku mencemoohku, dan dari segala kesulitan ekonomi yang kuhadapi, aku hadapi semua dengan tersenyum di hadapan manusia. Aku baik-baik saja. Lalu ku sampaikan kepada Tuhanku ketika sampai pada ambang batas sakit, di ambang batas yang sakit kurasakan, aku datangi Tuhanku dalam sholatku, barakallahu fikum abangku, dan aku menangis di hadapan Tuhanku, bukan depan makhluk. Aku menangis di hadapan Tuhanku, ku katakan kepada Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, beginikah ujian pedihnya menjadi seorang mu'alaf yang harus kuhadapi ya Allah. Tapi aku mohon ya Allah, berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan. Anakku ya Allah. Istriku ya Allah. Aku sampaikan kepada Allah. Itu boleh. Karena hanya kepada Allah yang kita mengadu, itu boleh teman-teman. Bukan kepada makhluk. Karena apa? Makhluk yang jadi tempat kita mengadu, ya rezekinya bahkan hidupnya pun dalam genggaman Allah yang kita Tuhan. Berbanggalah kamu. Gak boleh kau berbangga atas hartamu, gak boleh kau berbangga atas kecerdasanmu, gak boleh kau berbangga atas kekuasaanmu, tapi boleh kau berbangga selama iman dan Islam masih ada dalam dirimu, ya, meskipun seluruh manusia menghinakanmu,
tidak akan mempengaruhi itu ya selama Allah tidak pernah menghinakanmu. Kau akan terhina sendiri dengan kehinaan yang kau tunjukkan kepada orang lain ketika kau meninggalkan iman dan Islam. Atau bahkan mungkin sebenarnya iman dan Islam tidak pernah kau tinggalkan, tapi iman dan Islam lah yang meninggalkanmu. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mengimplementasikan sebagaimana Islam di atas bumi ini yang telah diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Kita tutup dengan doa tafarakal majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu Islamku.